Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas. Kita akan membahas mesin waktu dengan menggunakan black hole atau lubang hitam. Ini hanya teori, tidak ada eksperimen pembuktiannya. Jadi secara fisika ini belum bisa dibuktikan, hanya sekedar teori. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu black hole atau lubang hitam. Black hole atau lubang hitam dulunya adalah sebuah bintang yang lebih besar dari matahari. Tapi kemudian bintang ini mati. Kenapa bintang ini bisa mati? Karena bintang ini kehabisan bahan bakar untuk reaksi nuklir di inti. Jadi untuk bintang ini hidup, dia harus terus-menerus ada bahan bakar untuk reaksi nuklirnya. Kalau dia sudah habis, maka dia akan mati. Sebelum mati dia meledak dulu. Nah, ketika dia meledak, kemudian dia mati, maka dia akan menjadi lubang hitam. Dari sebuah bintang yang begitu besar, akhirnya hanya menjadi satu titik di semesta ini yang disebut sebagai lubang hitam atau black hole. Dan lubang hitam atau black hole yang dulunya adalah sebuah bintang yang besar ini, akan mempunyai gravitasi yang sangat luar biasa tinggi sekali. Bahkan apapun yang melewatinya akan dihisap oleh gravitasinya. Bahkan cahaya pun yang punya kecepatan 3 kali 10⁸ meter per second, tidak bisa lolos darinya. Cahaya pun terhisap ke dalam lubang hitam itu. Karena gravitasi yang begitu luar biasa tinggi, maka dikatakan lubang hitam ini bisa membentuk sobekan ruang dan waktu. Sobekan ruang dan waktu itu para saintis kemungkinan menduga ini bisa ke masa lalu atau ke masa depan. Baiklah, kita akan membahas black hole atau lubang hitam sebagai mesin waktu untuk menuju ke masa lalu. Lalu di mana lubang hitam yang terdekat? Lubang hitam ada yang terdekat adalah V616 MON. Jaraknya dari planet bumi sekitar 3000 tahun cahaya. Apa maksud jaraknya 3000 tahun cahaya? Artinya kita butuh waktu selama 3000 tahun dengan menggunakan alat transportasi yang mempunyai kecepatan cahaya untuk menuju ke lubang hitam tersebut. Jadi kita butuh alat transportasi dengan kecepatan cahaya dan waktu 3000 tahun untuk masuk ke lubang hitam. Ada lagi yang kita butuhkan, alat yang bisa menetralisir efek spagetisasi dari lubang hitam. Karena ketika ada benda-benda ruang angkasa yang masuk ke dalam lubang hitam akan mengalami efek spagetisasi, tercabik-cabik. Nah, lubang hitam ini adalah sebagai monster kosmis di ruang angkasa. Kenapa? Karena kalau ada planet-planet di dekatnya, maka planet tersebut akan tersedot dan tercabik-cabik, hancur, masuk ke dalam lubang hitam. Artinya kalau planet bumi di dekat lubang hitam, wah bahaya itu. Jadi sebelum kita menuju ke lubang hitam, kita mesti punya alat anti gravitasi untuk menetralisir efek spagetisasi dari lubang hitam, supaya kita bisa selamat masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Jadi yang kita butuhkan satu adalah alat transportasi kecepatan cahaya, 2 teknologi anti gravitasi untuk menghindari efek spagetisasi dari lubang hitam. Baiklah, bayangkan kita sudah punya alat transportasi yang dengan kecepatan cahaya, kita menuju ke lubang hitam selama 3000 tahun dan kita masuk ke dalam lubang hitam untuk ke masa lalu. Kita mau ke masa lalu untuk membenarkan apa yang terjadi, semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Yang menarik adalah, jadi kita butuh menempuh jarak yang sangat jauh, 3000 tahun, sedangkan umur kita tidak mencapai 3000 tahun. Dahulu seorang tokoh ulama Islam, Imam Al-Ghazali, pernah memberi nasihat. Beliau bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh? Dan beliau memberitahu bahwa yang paling jauh adalah masa lalu. Menarik bukan? Kalau kita lihat teorinya, walaupun teori tidak pernah dibuktikan secara eksperimen, kalau kita mau kembali ke masa lalu, kita menempuh jarak yang sangat jauh, 3000 tahun cahaya. Artinya apa? Kita butuh waktu 3000 tahun dengan alat kecepatan cahaya dan teknologi anti gravitasi kalau kita mau kembali ke masa lalu. Sekali lagi, ini hanya teori, dan itu benar yang dikatakan Imam Al-Ghazali ketika dia bertanya kepada muridnya, apa yang paling jauh? Dan beliau memberitahukan bahwa yang paling jauh adalah masa lalu. Yang kedua, beliau bertanya dan memberikan nasihat, apa yang paling dekat? Yang paling dekat adalah kematian.